Selamat Natal dan selamat hari Minggu. Hari ini juga hari Minggu, tapi kita juga merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada perayaan Natal ini. Tertulis dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya ajak Anda sebentar untuk membayangkan perayaan Natal ini. Yang saya maksud ialah perayaan Natal ini sifatnya universal, mendunia dia. Dirayakan di benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, dan juga di tempat-tempat yang lain. Perayaan Natal yang dilaksanakan oleh berbagai gereja, bukan hanya gereja, bahkan partai politik juga dan perusahaan-perusahaan yang lain turut merayakannya. Perayaan Natal yang dilakukan dalam berbagai bahasa, berbagai budaya, dimanapun mereka berada, itu juga menjadi masukan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, Natal itu menjadi sukacita bagi semua orang. Natal ini paling lama dirayakan. Artinya Natal ini bukan hanya dilaksanakan pada Desember ini, tapi juga nanti sampai pada tahun yang baru juga dirayakan di situ, dan digabunglah perayaan tahun baru bersama dengan Natal tersebut. Begitulah makna Natal ini telah menguasai hati semua orang-orang yang bersukacita dan yang percaya kepada Allah. Natal memanggil kita untuk menelusuri jalan Tuhan, pemikiran Tuhan, demi keselamatan dan kehidupan manusia. Paulus berkata, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan jalan-jalannya. Roma pasal 11 ayat 33. Sedemikian hebatnya, tingginya jalan-jalan Tuhan, sehingga manusia-manusia seperti kita ini tidak mampu untuk memikirkannya, bahkan menjelaskannya. Tetapi Tuhan yang maha tinggi itu sekarang
turun ke bumi, lahir ke bumi ini, sehingga manusia mengerti akan jalan Tuhan, akan keselamatan dari Tuhan, akan pertolongan dari Tuhan. Itulah keindahan dan hikmat dari Natal ini yang sudah dijanjikan Allah sejak ribuan tahun yang lampau dan dinyatakan juga pada tanggal kelahirannya di bumi ini. Saudara, bahkan Yesaya yang sudah memberitakan tahun 700 sebelum Kristus, dia memberitakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu telah direncanakan oleh Tuhan. Dia berkata demikian, Allah itu telah menjanjikan melalui seorang perempuan akan lahir juru selamat manusia dan namanya Immanuel, Tuhan bersama manusia, bersama dengan kita. Dan itulah juga yang dinyatakan kembali oleh Injil Yohanes. Justru pada ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman atau Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Firman yang menjadi terang itu. Firman yang menjadi manusia itu dalam Kristus Yesus. Dunia kegelapan tidak menerima dia, tetapi orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih, marilah kita lihat apa yang mau dipesankan oleh firman ini kepada kita. Saya mau mengajak kita tidak terlena dengan pohon terang, dengan lampu elektrik yang warna-warni, dengan perayaan-perayaan yang lain, dengan makanan dan minuman yang boleh kita nikmati. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang terkandung dalam perayaan Natal ini. Pesan yang pertama kepada kita berbunyi demikian: sambutlah Yesus juru selamat manusia. Sambutlah Yesus juru selamat manusia. Lihatlah kerendahan hatinya. Itu yang poin yang terutama. Lihatlah kerendahan hatinya. Apa maksudnya di situ? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Firman itu Allah yang diam di tempat yang maha tinggi, sekarang turun ke bumi. Allah yang di atas segala-galanya itu, yang disebut oleh para pelajar-pelajar Allah yang transenden itu, sekarang Allah yang Immanuel turun ke bumi. Allah yang diam bersama dengan kita, yang mengerti siapa kita, yang tahu apa yang kita pergumulkan, dan yang melihat apa yang kita butuhkan. Bahkan dia menyediakan untuk kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang menerima dia. Dan itulah makna Natal yang paling indah dalam perayaan-perayaan ini. Saudara, kalau Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya dan turun ke bumi, maka manusia-manusia kita ini juga yang tinggal di bumi ini, jangan mau meninggikan diri, tapi tirulah dia yang datang itu penuh dengan rendah hati. Jangan meninggikan diri, saudara yang terkasih. Karena itulah juga hal yang membawa penderitaan dan malapetaka bagi dunia ini. Allah itu menjadi Immanuel, menjadi manusia. Manusia-manusia ini sering mau meninggikan dirinya supaya lebih hebat dan dianggap lebih jago daripada manusia lainnya. Saudara, tirulah kerendahan hati itu. Mari kita lihat bagaimana orang-orang pintar yang punya ahli membangun, rancang bangun, yang punya dana dan mampu untuk membangun
sesuatu. Mereka itu adalah orang-orang yang disiniar di Babel. Mereka berkata, marilah kita membangun menara setinggi langit. Untuk apa? Supaya kita dilihat orang dan supaya nama kita terkenal di bumi ini. Marilah kita cari nama. Demikian orang-orang disiniar Babel itu. Anda boleh lihat Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Membangun untuk dilihat orang. Membangun supaya nama kita hebat di antara orang lain. Dan itulah kesombongan daripada manusia. Dan pada akhirnya Allah itu marah dan turun ke bumi. Dan dia mengacau balaukan pikiran, perbuatan, persekutuan mereka. Dan jadilah Babel itu kacau balau, tohu wabohu. Saudara yang kekasih, hiduplah rendah hati. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki, silakan. Anda boleh membangun, silakan. Anda boleh memakai sesuatu, aksesoris, berlian atau emas, silakan. Tetapi yang penting, jangan menjadi kesombongan. Jangan supaya nama hebat dan supaya kita dipuji-puji orang. Tapi pakailah semuanya itu untuk kenikmatanmu sendiri. Bahkan pakailah itu dalam hati yang tulus, ikhlas, rendah hati. Dan kamu akan dipuji orang dan disenangi oleh Tuhan. Saudara, Salomo memberikan nasihat lagi untuk kita. Anda boleh baca Amsal Salomo pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan congkak, jangan tinggi hati, tetapi rendah hatilah, meniru Dia yang Natal yang lahir itu, Yesus Kristus di kandang domba. Saudara, Yohanes Pembaptis juga kita menerima masukan dari Yohanes Pembaptis karena dia menyaksikan dirinya bahwa dia bukan terang itu, tapi dia adalah perantara daripada terang yang sesungguhnya yang datang itu. Sebenarnya Yohanes sendiri seorang pengkhotbah yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Yohanes sendiri itu diakui orang sebagai utusan Allah, tapi dia tidak menyombongkan dirinya, tidak memakai kesempatan untuk dipuji orang. Dia bahkan mengatakan, bukan aku terang itu, tapi aku adalah pendahulu daripada terang itu. Nanti di belakangku, terimalah, dialah terang dunia yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih, Yesus Kristus sendiri pada pelayanannya nantinya justru berkata, akulah terang dunia. Barang siapa menerima aku, dia akan tinggal dalam terang, menjauhi kegelapan, dan dia akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara, pesan yang berikut untuk kita, berikanlah baktimu untuk Tuhan dan orang lain. Berikanlah baktimu untuk Tuhan dan orang lain. Kenapa? Pada ayat 12 dikatakan di sini, semua orang yang menerima terang itu diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadilah kita menjadi orang-orang yang percaya. Rayakanlah Natal itu dengan sukacita, dengan segala macam aksesoris, makanan yang enak, dan seterusnya. Tapi bukan hanya itu yang utama. Dengan Natal ini, jadilah Anda menjadi anak Allah yang percaya kepada Allah. Percaya itu bukan sikap, tapi percaya itu adalah nampak dalam perbuatan kita. Karena aku percaya kepada Tuhan, maka aku berbuat sesuatu untuk Tuhan.
Karena aku menerima berkat dari Tuhan, maka aku juga menyalurkan berkat bagi orang lain. Karena aku percaya kepada Tuhan, maka aku juga kuat, semangat, berkeyakinan dalam hidup ini, menapaki kehidupan ini hari lepas hari. Orang percaya itu justru mampu dan kuat menghadapi tantangan yang ada di depan perjalanan hidupnya. Dia tidak dikalahkan oleh apapun yang terjadi. Orang yang percaya itu kuat dan bukan hanya melihat dunia ini, bahkan orang yang percaya itu melihat sorga, kehidupan yang kekal. Kesanalah tujuan daripada orang-orang yang percaya. Saudara yang kekasih, lakukanlah sesuatu dalam Natal ini. Kalau Tuhan mau merendahkan dirinya, memberi sesuatu untuk manusia, untuk kita, maka yang merayakan Natal ini harusnya lah memberi sesuatu, berbuat sesuatu untuk sukacita dan kepentingan orang yang lain. Kalau aku sudah menerima berkat dari Tuhan, seyogianya lah dan memang haruslah aku menyalurkan berkat bagi orang lain. Hidup ini menerima dan memberi. Hidup ini bukan hanya memiliki dan menikmati sendiri, tapi hidup ini menjadi bermakna kalau hidup ini kupakai untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Selamat Natal bagi kita. Selamat merayakan. Dan selamat nanti juga kalau kita menyambut tahun yang baru 1 Januari 2023. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi dunia ini dengan mengutus anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, turun ke bumi menjadi manusia sama seperti kami. Kalau Engkau ya Tuhan merendahkan diri-Mu untuk bersama dengan kami, tinggal dengan kami, dan mengerti serta memahami dan menyelamatkan kami, maka kami juga haruslah rendah hati justru pada perayaan-perayaan Natal seperti ini. Dengan kerendahan hati kami boleh mengerti makna daripada Natal ini. Dengan kerendahan hati itu kami juga terpanggil untuk berbuat sesuatu sebagaimana Yesus berbuat untuk kami. Kami juga berbuat sesuatu untuk kesenangan, untuk kehidupan orang lain. Berkatilah kami semua, anak-anak kami juga dimanapun mereka berada, bersama dengan kami di rumah ini ataupun di tempat lain, bahkan yang di luar negeri. Kami berdoa juga Tuhan supaya Tuhanlah menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.